kali ini saya mau cover pasal saya punya koleksi philodendron yang saya ada lah. Actually banyak spesies dia, tapi so far saya pun tak perasan saya sudah banyak begini dalam saya punya koleksi sendirilah. Untuk kali ini punya sharing is all about philodendron lah. Okay, I think saya ada dalam 16-17 koleksi philodendron yang ada di dalam rumah. Sorry. Okay, kita pergi the first one. Yang pertama is saya punya philodendron pink princess, which is saya beli early this year. Yeah, I think early this year. This is my first plant yang saya beli untuk tahun baru. Okay, pink princess. Sepanjang caring saya sama dia nih, ini the first leaf yang dia kasih keluar, yang warna pink, and then the second one dia hijau balik. So I don't know nanti next baru punya dia keluarkan pink lagi ke tidak. I think ya dia akan keluar pink lagi lah. So far sangat happy finally dapat kita punya wish plant untuk philodendron 2020. Actually dia punya actually dia dalam senarai wishlist saya, tapi this year baru dapat gitu. Tentu belum lagi ramai orang berjualan. Ramai orang ada rupanya, cuma masa tu kan tidak ramai orang sangat orang bilang aktif dalam penjagaan tanaman. Okay, so this is my pink princess. So okay, nomor 2 kita pergi saya punya, gatal sudah. So nomor 2, sorry darling, saya punya philodendron squamiferum, which is antara philodendron terawal yang dalam koleksi saya lah. So untuk ni squamiferum penjagaan sangat simple, sangat mudah. Tanah tidak cerewet, air tidak cerewet, kasih siram bila dia punya tanah ataupun medium tanah dia tu sudah kering betul lah. Saya siram dia pun 2 kali seminggu, sometimes seminggu sekali. Itu pun depends lah dengan saya punya kerajinan. But mostly memang 2 kali seminggu. Most of my house plant memang 1 minggu 2 kali saya siram, which is hari Rabu dan hari Ahad. Kalau saya ada rajin lebih sikit, dalam seminggu tu memang saya akan follow up, tengok diorang satu-satu lah, tengok macam mana diorang punya daun, and tanah diorang macam mana kan. So ni nombor 2, philodendron squamiferum, sorry. Cute kan, tengok dia punya daun baby bah cute. Dia punya ni the first one, sepanjang saya jaga the first daun dia keluar, dia punya telinga begini, and then lepas tu dia kasi keluar telinga dia cacat sebelah, kiri kanan lain tak sama rata pun sama. I don't know coming soon ni macam mana pula tapi whatever it is memang cute lah. Alright, squamiferum nomor 2. So saya punya nomor 3, philodendron pedatum. So this is my main pedatum punya cutting, which is saya kena bagi free oleh tu aunty tu bagi saya. So sepanjang saya jaga dia dah keluar 1 zat di daun dia. Masa saya kena bagi cutting dia tu 1, 2, 3, 4, ada 4 cutting sudah. Fast growing for me, fast growing sebab memang saya tidak baja dia, tidak buat apa, saya siram saja. Tanah pun bila ni, ini pun kering ni actually, tanah dia ni kering ni, saya belum siram ni because hari Minggu baru diorang punya hari untuk disiram. Medium tanah pun tidaklah padat sangat, ada polos sikit lah. Okay, so untuk pedatum ni kalau kita bagi dia air
derek air, dia punya daun dia akan keluar macam tidak rata sedikit, tidak berapa nice dia punya bentuk tu daun, macam tidak berapa rata. Bila kita bagi dia filter water, you see dia punya beza. Ini yang selepas saya start bagi dia filter water, ada cantik sikit, ada halus sikit dia punya keadaan daun compare dengan yang sebelum ni. Saya bagi dia air, saya tidak guna filter water, saya ambil dia dari singki and then begini. Nampakkan beza dia, structure tu daun, dia punya kelicinan tu mungkin efek bila kita bagi dia air yang berfilter. Kalau tidak pakai air filter pun, air yang kita rendam satu malam tu and then besoknya kita guna untuk siram diorang pun okey. So itu nombor 3. And then gabungan tadi Pedatum dan Squamiferum, terhasillah Philodendron Florida Ghost Beauty. So beauty mahal king. Ini Florida Ghost. This is saya punya wishlist plan untuk 2020 and then saya managed to buy pun this year. So this is yang kedua lah saya beli untuk ini tahun bagi type Philodendron. Okay, sepanjang start dari saya beli awal bulan 1 dia keluar di daun. Sorry. Nah, nice kan? Keluar ni daun. Kenapa dia kena panggil ghost? I don't know why. Sebab mungkin dia first daun dia yang keluar is white. Dia memang boleh keluar betul-betul white. Kalau kamu ada tengok dia punya, ada buat research pasal dia lah. And then dia punya, bila dia sudah tua sikit baru dia keluar, jadi akan warna hijau begitu. Dia punya baby leaf memang warna ni lah, memang muda-muda sikit. So, sebab dia kena panggil ghost sebab dia warna putih, betul-betul putih dia boleh keluar warna putih betul-betul. So far ni tengoklah, mana tahu kan berkesan, bukan berkesan, sempat jugalah merasa dia kasih keluar daun yang putih macam tu kain hantu tu. Gitu. So okay, by the way ini saya beli pun for me quite murah, 150. Sorry, saya beli dari grup jual beli Indo Plant Malaysia. So most of the plant kalau saya mau beli online, memang saya beli dari sanalah. Itu pun saya tengok harga. Okay, apa yang saya mau sharing dengan kamu guys, kalau kamu mau membeli tanaman secara online, pastikan kamu tahu dulu range harga tu tanaman. So for example, kalau kita mau beli ni kan, contohlah bagi saya tahu dia punya range harga is dalam 150, 250, because why, sometimes ada orang jual dalam 300 juga. So for me 300 tu memang untuk Florida Ghost ni macam quite mahal lah, sebab dia kan jenis yang cepat fast growing. So kalau jual 300 lebih macam tak lah kali kan. And then few months lepas tu, yang baru-baru tu saya dah nampak tu sis dia jual 150. Dan tanpa orang bilang, tanpa berfikir panjang, and then saya WhatsApp PM dia dan saya belilah. Sis, ada lagi kah? Saya mau satu. Okay. So itu yang ke berapa? 4. Ya. So kita pergi ke tanaman yang kelima, which is saya start dia dari 4 atau 5 daun saja kalau saya tidak silap. So itu ialah Philodendron Brazil. Okay, Philodendron Brazil ni dia punya sifat dia punya sifat menjalar. So most of yang menjalar ni saya baru juga kasih buat begini. Saya DIY sejak saya guna rotan, and then saya gulung guna coco fiber yang saya beli dari Eco Shop, gorengnya 90 sen. Murah, gila. Sorry. Okay, ini pun fast growing, sangat fast growing for me. And then dia punya daun, cantik. Nampak kan?
dia punya stripe sangat-sangat bikin kau teruja. And sebelum saya beli ini sama tu aunty, saya pernah nampak ada satu nursery, which is nursery yang selalu saya singgah tengok bah untuk indoor plant. Sana memang semua mahal. 95% memang mahal, I tell you. Yang ini monstera diorang jual, oh my god, pasu besar. Saya tahu lah dia pasu besar, tapi for me RM500 tu, RM500. Dah lari topik. So I tell you, tidak manja apapun, tidak banyak requirement dia. Sangat-sangat dia sangat-sangat apa orang cakap, very tolerate lah, sangat tolerate sama kita punya rumah. Bright indirect, medium bright, punya sumber cahaya pun okay, tiada komplain dia tiada komplain, memang okay. Alright, so this is my Philodendron Brazil, which is sangat-sangat cute. Kau tengok bah, dari 4 daun jadi begini. Kau tidak excited tengok? So untuk tanaman ke-6 saya is Philodendron lupinum. So ini saya beli bulan 7, I think bulan 7 ke bulan 8 last year. The top cutting ada 2 daun dia, sini sama sini, terputus kah, terpatah dalam proses shipment. So tidak apalah, sebab for me itu risiko kalau kita order tanaman online kan. So ini lupinum, dia punya daun juvenile dia begini. Bila dia sudah membesar, I tell you, dia punya daun bukan begini. Tengok ni gambar. Itulah daun dia kalau dia sudah besar. Cukup apa semua penjagaan cukup. Itulah dia punya daun bila dia sudah besar. Sangat-sangat berbeza kan. So for me, saya tidak tengok dia juvenile form. Saya tengok dia bila dia sudah besar. Oh, cantiknya. Boleh lah tu jadi begitu. Jadi itulah, in order kita mau dapat yang begitu cantik daun dia nanti in the future, kita tengoklah dia punya pembesaran macam mana. Sebab masa dia baby begini pun, juvenile form begini ni, dia velvety kan. Tapi bila dia sudah besar, daun dia tidak velvet lagi. Dia akan licin macam the rest of philodendron sudah. Untuk yang jenis velvety begini, saya ada 2. Ya, I think saya ada 2 philodendron saya jenis yang begitu. So okay guys, this is my Philodendron lupinum. Okay, so untuk yang ke-7 is my Philodendron lemon lime, which is saya beli bulan ni, baru sampai. Oh iya, udah belas ya kan? Ini sudah sih. Ya, this year, ini baru sampai lah actually, last week sampai. And then tengok dia bagi saya variegation half moon. Sorry. Nah, cantik kan? And then the other one ada small variegation di sana. As you can see. Now, all type philodendron dia memang tidak mau direct sunlight. So kalau kau bagi dia direct sunlight, memang dia punya daun akan terbakar. So dia orang memang tidak tahan matahari. Dia cukup kau bagi dia cahaya terang, dia tidak direct itu matahari, should be fine untuk mereka. Okay. Ini saya belum tahu lagi macam mana dia punya requirement, tapi I think sama juga macam saya punya Philodendron Brazil, saya punya Happy Philodendron. Sebab typically memang kalau Philodendron ni memang diorang punya jenis siram bila betul-betul kering. Sebab diorang tidak suka masih basah kau pergi siram lagi. Ada few tanaman yang dia suka lembab-lembab, tapi untuk Philodendron for me, untuk saya punya sepanjang saya jaga, memang tiada yang begitulah. Memang diorang mau disiram bila tanah diorang ni betul-betul kering. Okay. So, wow, senang. Oh, cantik. Okay.
saya spot satu lagi bagi daun baru irrigation dia. Aduh, bukan nampak kah? Nah, cantik. So okay, this is number 7, the lemon lime philodendron. So we go to number 8. Number 8 is my philodendron red emerald. Saya baru repot dia, bukan repot sebab apa, saya tidak berkenan tanah dia. I don't like the medium punya soil, so saya tukar sebab masih terlalu pekat untuk dia. But surprisingly, even though dia punya medium tanah tu for me tidak sangat sesuai, dia masih boleh keluarkan daun baru, which is ini. And then lepas saya repot dia keluarkan saya daun yang ini. So saya ada red emerald green, this one saya ada green emerald philodendron, yang ini red emerald philodendron. Beza dia green sama merah. Merah is dia punya stem, yang ini merah. Merah. Kalau yang hijau punya tu dia hijau semata-mata lah. Dia tidak warna lain. And then dia punya daun juvenile untuk green pun dia ada di sana, agak cuma tinggi sangat malas saya mau angkat di sini. Juvenile form dia dari baby sampai ke daun yang mature is hijau. Tapi untuk red emerald dari juvenile form dia warna ni macam merah maroon. And then bila dia sudah mature, dia akan jadi hijau gelap begini. Okay, itu je beza dia orang. Tapi medium soil saya rasa dia orang memang tidak cerewet, sebab saya punya ni pun still padat. So saya kehabisan medium tanah sudah hari itu, so saya ambil je mana-mana yang ada masa tu pun tidak cerewet. So antara philodendron yang tough saya rasa. So number 9, philodendron Bellumax. Okay, actually the sad story about Miss philodendron Bellumax saya ni, saya simpan dia tempat tu, lepas tu anak saya main sana terjatuh, habis terjatuh. And then ini dia punya banyak patah. Ini kau tengok ni pun macam tak berapa patah. So saya malas sudah mau saya pergi cut dia terus habis. Tapi okey lah, lepas saya cut tu tengok ni ada banyak shot keluar lah untuk keluarkan daun baru. 8, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So I think lepas ni boleh lah 13. Kalau 13 tu memang confirm lah sudah dia meriah kan. Okay, dia ada irrigation punya tab. Ada orang jual sini, ada orang jual tempat yang biasa saya beli tu 120, 150. Tapi so far belum lagi saya mau beli lah. Coming soon lah mungkin. Tengoklah. Sebab saya punya top wish list untuk tahun ni pun ada 5, which is saya memang mau guarantee, memang mau capai dan beli untuk tahun ni, which is Bellumax belum termasuk dalam tu lah. Okay, so this is number 8, philodendron Bellumax. So number 10 is philodendron lemon lime. Ini pun for me antara tanaman yang tough sama macam tadi red emerald tu. Kenapa? First, saya simpan dia dekat tepi tingkap, panas matahari, dia fine saja. Cuma dia punya daun jadi begini. Okay, and then bila saya kasih belakang dia sikit, finally dia bagi saya daun comel sikit, and then sangat cantik. Shining daun dia. Kalau saya tahu awal-awal dia kasih keluar dia punya daun shining dan besar begini, saya tidak simpan dia dekat tepi tingkap tu, saya simpan dia di belakang sikit. And then okay, diorang punya habit macam mana, diorang tak kisah, yang penting diorang dapat sumber matahari, so diorang akan boleh thriving juga as long as ada matahari dia. Tapi janganlah bagi direct sun, jangan terlampau dekat dengan tingkap. I think dalam 8 kaki daripada tingkap should be fine untuk diorang lemon lime philodendron. Okay, lemon lime philodendron. Okay guys, tapi kalau kamu ada pertanyaan untuk setiap satu philodendron dalam saya punya listing tu, macam mana saya jaga penyiraman,
Lepas tu propagation macam mana, method apa semua. Kalau kamu mau tanya, kamu tanya jadi komen, insyaallah saya akan reply ya. So untuk nomor 11 ini, which is saya beli dengan ID yang salah at the first place. Kakak tu jual dengan ID masa tu sama saya is Bird of Paradise. You guess what? Masa tu memang saya mencari Bird of Paradise ni. So apa lagi saya belilah. But then ada few months later, saya ada follow satu grup philodendron enthusiasts di Facebook. Ada satu hamba Allah ni dari Filipina, dia tanya apa ID ni, and then orang putih tu komen it's a philodendron apple Congo, and then I said what? Kenapa saya beli dia dengan apple? Kenapa saya beli nama dia Bird of Paradise? Patutlah dia tidak keluar daun macam tu, daun pisang, aku bilang. Rupanya dia bukan Bird of Paradise, dia apple Congo. Jadi kau rasa tapi okay juga dia, survive juga dia. Saya simpan dia dekat tepi tingkap sebab saya tidak tahu dia mau banyak cahaya kah, tidak banyak cahaya kah. Saya belum buat research untuk dia, tapi saya rasa dia macam ada penyakit kan, virus kan. Bisa buat inspection kalau lepas ni. Alright. Apa? Mana sudah kita tadi? Ya, dia saya simpan dia dekat tepi tingkap. Dia okey je. Siram pun sama, tidak masalah. Dan since beli tu dia ada pop up, I think dalam 4 tahun sudah, since 4 ke 5. Kecil je masa saya beli dia ni. Kecil saja. Philodendron apple Congo. Dia, I think dia sama dengan spesies tu Philodendron Birkin. Cara dia membesar, habit dia macam tu Philodendron Birkin. But this one is apple Congo. So kita pergi tanaman ke 12 yang betul, ke 12. Saya silap kira. Okay, nomor 12 it's Hartley Philodendron, sebaya dengan tu Brazil. Saya beli dia sebaya dengan tu Philodendron Brazil. Dia ada size pot yang sama, ada 4 lagi di luar, and then yang bergantung tu ada satu pasu besar. Tapi naklah saya angkat, saya tunjuk yang ini sejak lah untuk kita punya sharing hari ini. Kenapa dia kena panggil Hartley Philodendron? Why? Saya rasa mungkin sebab dia punya daun ni bentuk love kali kan. So that's why dia kena panggil Hartley Philodendron. Okay, ni nombor 12. And then nombor 13 is saya punya Philodendron Silver Sword. Pada Silver Sword, kita buat laju sikit lah. Macam banyak pula saya punya collection Philodendron ni. Ini saya minta as a cutting. Actually masa tu saya bertukar cutting Hoya dengan kawan di Telipok si Kalsum. So dia tanya saya, apa lagi cutting kau mau? Ni Wilna, dia bilang, bagilah saya kau punya Philodendron Silver Sword. Saya belum ada bah, saya belum nampak lagi ada orang jual. So dia bagi saya, masa tu ada 2 daun saja. And then sepanjang saya jaga ada 2 daun sudahlah keluar. At first saya simpan dia di air, dia macam tidak ada respon di air. So saya pindah dia pergi sphagnum moss, and then after saya pindah dia pergi sphagnum moss, saya keluarkan ni daun, and then coming soon ada daun lagi lah. So I think dia selesa sikit kot dekat ni sphagnum moss. Lagipun saya senang pantau, so saya simpan dia dekat clear punya glass macam ni. So ada perubahan ke apakah, senang sikit mau tengok lah, instead of kalau saya simpan dalam bekas yang pasu yang gelap sikit. So 14, yang ke-14 is saya punya Philodendron yang ini, which is saya beli last year, and for me ini kira macam hadiah penghujung tahun lah. So ini saya beli dengan Rain Home Garden. Yap. Masa tu saya mau beli apa sama dia,
saya mau beli berde sama dia, tapi sold out sudah. So saya tanya dia apa lagi yang ada, saya tengok scroll ini belum orang beli, and then saya tanya dia, bang yang tuh belum ada orang beli. Yes, saya bilang belum. Oke lah, saya ambil yang ini. So this is philodendron 68696. Yep, 68696. So since then December dia keluar nih daun, gemuk pula dia punya bagian sini. Comel. And then this one, kemudian yang ini. For me it's quite fast growing juga nih, philodendron 68696 nih. So that's why saya simpan di dekat pot. Saya orang bilang courage dia untuk dia tumbuh menjalar lagi kan, gitu kan kayak saya. Oh, dia masuk dalam. That's good. Okay, so you see, nice kan? Macam mana mau explain? Tengok nih dia punya daun yang ni, nampak kah tuh telinga dia? Ada yang tengok dia punya, oh, cute kan? Alright. So itu nomor 13, iya kak? So next plant. Okay, next plant ini saya punya second daun yang velvety, yang orang bilang baldo, ala-ala baldo. Okay, so ini ialah philodendron Mikan. So Mikan ni for me pun sama, dia cepat grow, cepat grow. So jadi saya macam wah excited. Saya tidak simpan dia dekat direct sun sebab pun sama, dia boleh pandai terbakar. And then kalau dekat direct sun, saya kena kasih tahu daun dia ni tidak akan gelap, dia akan macam warna merah sikit. So bila dia di belakang sikit daripada matahari, daun dia ni akan jadi gelap sikit, which is for me quite cantik lah. Okay, mantap tuh. Dan dia tidak suka daun dia kena siram ya. Kamu siram, saya untuk yang ni saya bottom water saja. Dia punya bekas tu kan, bawah dia tu saya simpan air, and then biar dia yang sedut sendiri tu air. So far dia okay lah, tidak masalah untuk menyerap air. Dan akar dia pun quite established sudah lah. Jadi dia ada dua di dalam ni, ada dua gelongsor naik atas. Satu ini dua. Oh, cute. Wow. Terus 3 daun baru dah kasih keluar, mau unfurl. And coming soon 4, nampak ni? Nah, ni 1. Ni 3 daun, 1, 2. Di atas tu lagi. Wah, ni nah, 3. Wow. Comelnya. Wow. Okay. That is my philodendron Mikan. Kita pergi the last 2 plants yang for me antara yang saya antara daun yang paling besar punya philodendron dalam koleksi saya. Okay, so the first one daun besar is ni nah, philodendron lemon lime ataupun kena panggil golden dragon. Okay, so this is golden dragon philodendron. Kenapa dia kena panggil golden dragon? Kau tengok dia punya daun, saya rasa mungkin sebab ada bentuk dragon kali kan, that's why lah nama dia kena panggil philodendron golden dragon. Okay, memang saya beli dia memang begini. Saya beli dengan plenty goddess, packaging cantik. I think mungkin sebab itulah dia punya harga RM90. Oops, RM90. Mungkin sebab ni nah sunburn. I think it's because sunburn. Ni masalah tanaman Indo, kalau diorang kena cahaya matahari panas, actually diorang akan begini, ada ni nah spot begini.
Ini salah satu petunjuk yang dorang ni terlebih kena direct sun. So itu yang kita kena avoid lah, supaya dorang tidak sunburn begitu. Aku ingat kita aja manusia ni pandai sunburn, rupanya tanaman pun pandai kena sunburn. Aduh. Alright, untuk potting mix dia ni, potting mix dia untuk lalang philodendron, dia potting mix dia okay, even dia tak berapa cangkih, 75 ke 80% potting mix dia macam kasar-kasar sikit, okay. Tapi untuk lemon lime, Florida Ghost, Lupinum, and ini apa 68696 dan juga yang nanti satu yang saya tunjuk, itu dia 90 to 95% dia mau betul-betul well drain chunky potting mix. So sebab diorang tidak mau diorang punya akar tu terbenam lama dekat tu tanah dengan yang keadaan yang basah-basah. Diorang suka yang kering-kering. That's why diorang tak kisah even kita siram, diorang betul-betul kering baru siram. Okay, to prevent root rot batu, to prevent root rot. Okay, so that one yang kita kena ambil point lah untuk dalam orang cakap sebagai point tips penjagaan diorang ni lah. Okay, so this is my lemon lime philodendron golden dragon. Itu lagi saya senang sebut daripada satu video lain atau satu nama dia. Alright guys, okay, tapi kan dia ada variegation bunny, but I think ini tak berapa. Tengoklah mana tahu lepas ni kan the next punya tu dia kasih variegation cantik sikit. Ada variegation bunny dia. See? Nah, tapi itulah kalau makin banyak variegation dia, seller pun jual makin mahal. I don't know why. Okay, the last one itu green emerald. Saya tidak payah tunjuk kamu lah kan, sebab dia lebih kurang sama juga macam tu red emerald, cuma beza dia daun warna hijau dan hijau. Okay, the last one, and then paling saya happy beli dia is my philodendron billieti. Okay guys, this is my billieti. Ya, bagi saya mungkin saya membelanjakan sedikit lebih dekat dia. Oh, before that, tengok dia punya potting mix. Cantik, sangat cantik. Potting mix dia ni saya nampak ada Lika, burn rice husk, coco peat, coco apa ni nak panggil, coco husk, yang potong-potong punya kelapa tu, perlite, and then ada arang, terus tu dia ada sedikit tanah lah juga di dalam. For me quite good punya potting mix lah. Saya pun suka guna yang itu untuk saya punya most of my indoor plant lah. Okay, so this is my philodendron billieti. Dia punya cara apa orang panggil, dia punya yang lain kan dia menjalar, dia pun dia going up. Untuk philodendron billieti ni dia tidak, dia begini macam mana tu panggil cakap, begitu bah dia. Dia keluar begitu, satu daun begitu, and then satu daun. Propagation dia saya tidak tahu macam mana. Saya belum ada buat sebarang research lagi untuk propagation billieti. Kalau kamu ada nampak philodendron billieti yang variegated, oh ya Allah, baru-baru tu saya nampak 20,000 bah orang jual. And then kemarin saya nampak ada murah sikit, I think dalam 10 ke 15 kali, tak tahu lah, sebab dia 1x XX.XXI. Nah, aku bilang mahalnya kamu.
kita tunggulah border buka ya, sebab di Thailand benda-benda Allah ni murah, Philippines pun murah, sebab dia punya country nature ni kan di di Philippines, Philippines, Thailand yang banyak. Lepas tu yang even though yang negara-negara luar pun memang banyak yang order daripada Indon pun, Thailand, Philippines, sebab memang banyak ni tempat dorang punya habitat memang di sana. Okay, untuk saya punya koleksi ni semua saya simpan memang tidak dapat direct sun. Semua pun dapat yang bright, tapi semua yang saya ada kasih cover sedikit lah supaya tidak terlalu direct tu cahaya matahari kena sama derang. So far okay, macam ni bilitar saya angkat dia di sini saja. Bilitar ni dia di sini saja. And then sebelah malam saya akan spray bagi dia orang sedikit humid, sebab bilik anak saya yang ni paling banyak sumber cahaya masuk. And then sebelah malam dia ada sedikit humid, dia tinggi sikit bah. Tapi untuk semua philodendron ni humidity level for me, so saya tiada humidifier, yang lain-lain pun saya tiada, apa pun tiada. So saya bergantung sama saya punya surrounding sepenuhnya. So saya paling jaga dorang punya hari untuk saya siram. And then saya kasih baja pun sekarang belum lagi, dalam 2 bulan sekali baru saya kasih baja begitu. Itu pun tengok setemplan lah. Most of yang saya baca, kalau tanaman tu dia konsisten bagi new growth, kita kena tolong dorang, kasih tolong dorang, encourage dorang lagi untuk bagi kira macam vitamin untuk dorang bah, untuk kasih push out lagi itu growth baru. So adalah bagus untuk kita kasih baja lah. So untuk baja, kalau macam pemalas macam saya ni, saya suka bagi slow release fertilizer juga lah. Even though saya ada yang liquid punya tu untuk certain plant saya bagi, macam saya punya fiddle leaf fig, macam saya punya rubber plant, saya punya ni monstera, and then saya punya emeraldium di belakang. Itu sama ada few saya punya difenbachia, memang saya bagi itu liquid punya fertilizer. Tapi satu bekas besar, satu botol air yang 1.5 mineral water tu kan, saya simpan dalam satu sudu makan sejak tu liquid fertilizer. Sangat-sangat diluted lah, saya tidak bagi dorang sangat banyak, sebab nanti dorang punya daun burn begitu. So alhamdulillah, okay guys, itu sahaja untuk sharing berkenaan philodendron, jenis-jenis philodendron. So kalau kamu ada lagi cadangan penambahan yang perlu ada dalam koleksi saya, ataupun ada sebarang pertanyaan pasal tu potting mix kah, ataupun pasal apa bahan yang sesuai untuk propagation kah, lepas tu apa-apalah yang kamu mau tahu lebih lanjut kan, boleh je komen di bawah, dan insyaAllah saya akan reply satu-satu. Oh ya, itu sajalah. So okay, thank you for your time tengok, and then kalau tiada arah melintang, kita jumpa lagi di video akan datang. Okay guys, thank you, bye, assalamualaikum.